Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen malam hari ini. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, mengikuti Allah, menuntut kerja keras. Kasih dan berkat-Nya mungkin bisa sangat mudah diterima, tetapi ketika ketaatan kepada Allah mengharuskan kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sifat kemanusiaan kita, tercipta konflik yang menguji komitmen kita. Allah merindukan supaya kekudusan-Nya berakar di dalam diri kita, dan Dia dapat menggunakan secara tepat ujian kemauan ini untuk membuat kita menjadi semakin sama dengan Dia. Sama seperti Yunus, ujian terbesar kita datang ketika kita merasa terancam atau terluka oleh sesama kita. Namun hati Allah menghendaki supaya bagaimanapun kita harus mengasihi dengan menggunakan kuasa yang sanggup mengatasi rasa tidak suka kita. Dapatkah kita membiarkan kasih ilahi itu meluap ke dalam hati kita dan kemudian mengalir ke dalam hati orang-orang yang tidak kita sukai? Corrie ten Boom, seorang hamba Tuhan, menuturkan sebuah ujian terakhir mengenai kemauannya untuk membiarkan kasih Allah mengalir melalui dirinya kepada satu orang yang sangat ia benci dengan berbagai alasan. Ia sedang berbicara atau berkhotbah mengenai pengampunan Allah kepada sekumpulan orang di sebuah gereja di Munich, Jerman, pada tahun 1947. Corrie dan saudara perempuannya, Betsy, beberapa tahun sebelumnya, telah dipenjarakan di kamp konsentrasi di Ravensbrück karena menyembunyikan orang Yahudi di rumah mereka ketika Nazi menduduki Belanda. Corrie telah menyaksikan saudara perempuannya mati pelan-pelan, suatu kematian yang menyakitkan di kamp itu. Ketika ia sedang berdiri menyaksikan kerumunan orang berjalan keluar dari gereja, Corrie tiba-tiba harus menghadapi ujian yang sesungguhnya dari apa yang baru saja dia khotbahkan. Ia mengenali seorang laki-laki di tengah kerumunan orang banyak itu. Orang itu mengenakan topi sederhana dan sebuah mantel. Sekilas ia teringat pada wajah yang sama seperti yang dia lihat di kamp di Ravensbrück. Meskipun orang itu tidak mengenalinya, ia tidak merasa ragu tentang siapa orang itu sesungguhnya. Orang itu tiba-tiba mengucapkan selamat atas pesan khotbah yang sudah disampaikan, dan menyatakan rasa leganya setelah mengetahui bahwa dosa-dosanya seperti yang telah dikatakan oleh Corrie dalam khotbahnya, sudah terkubur di dasar laut. Corrie merasa gugup. Ini adalah pertama kalinya ia harus berhadapan muka langsung dengan salah seorang yang pernah menahannya dan ingin menjabat tangannya. Corrie terdiam, terbayang di benaknya kematian Betsy yang mengenaskan. Bagaimana ia dapat melupakan apa yang telah terjadi hanya dengan berjabat tangan? Apakah ia harus melakukannya? Bersamaan dengan bayangan Betsy yang melintas, datanglah firman Tuhan atasnya dalam Injil Matius pasal 6 ayat 14 dan 15. Demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang,
Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kori tahu bahwa Allah tidak saja menuntut pengampunan, tetapi itu adalah satu-satunya jalan untuk membangun kembali kehidupan setelah menghadapi tragedi. Kori mengetahui dan juga menyadari bahwa pengampunan lebih merupakan soal kemauan daripada soal perasaan hati. Mungkin kita merasa tidak mau mengampuni, tetapi kita dapat membuat sebuah keputusan untuk mengampuni dan mempercayai Allah untuk memperoleh perasaan itu pada waktunya. Kori mengangkat tangannya dan berdoa, memohon kekuatan dan pertolongan Tuhan. Sementara ia melakukan hal itu, rasa hangat turun ke lengannya dan memenuhinya. Sambil menghapus air matanya, Kori menyampaikan kata-kata pengampunan yang menyentuh hati, dan merasakan kasih Allah menggenggamnya lebih erat daripada sebelumnya. Kasihnya tidak saja memberikan sesuatu yang masih kurang pada dirinya, tetapi juga memenuhi dengan cara yang lebih dahsyat daripada yang dapat ia bayangkan. Siapa yang paling sulit Anda ampuni dan kasihi? Bagaimana perasaan Anda jika orang yang pernah menyakiti Anda mengulurkan tangannya dan meminta pengampunan Anda? Maukah Anda mengampuninya, meskipun orang itu tidak memintanya? Mohon kepada Allah pertolongannya, dan bekerja samalah dengan Allah dalam mengampuni dan mengasihi, meskipun perasaan Anda menghalangi Anda untuk melakukannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.